Halo, kembali lagi di Sounding. Oke, sebelum saya berbicara mengenai hari ini, saya mau memperkenalkan diri sekali lagi ya. Nama saya Ding Widya Anggraini, saya lahir dan besar di Jakarta, saya seorang sarjana psikologi. Oke, sekarang saya menjadi moderator di salah satu komunitas atau salah satu grup yang ada di sosial media, yaitu Facebook, yang bernama Rumah Kedua. Rumah Kedua itu isinya usia 15 tahun sampai 27 tahun. Nah, kemarin saya coba buat meminta mereka pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di hidup mereka, dan saya mencoba buat bahas ini di dalam topik kali ini. Alright, jadi sesi kali ini khusus buat Rumah Kedua. Buat teman-teman yang usianya 15 sampai 27 tahun, monggo banget untuk follow Rumah Kedua dengan R spasi U spasi M spasi A spasi H, kemudian spasi K spasi E spasi D spasi U spasi A. Oke, Rumah Kedua. Alright, jadi pertanyaan minggu ini ya, aku bacain dari handphone ya. Dari di sana panggilannya Dinda dan Kanda supaya tidak ada panggilan-panggilan kasar. Jadi dari pihak pembuat grup memutuskan untuk mengganti Dinda untuk anak perempuan, untuk perempuan, dan Kanda untuk laki-laki. Alright. Pertanyaan pertama dari Riko. Aku nanya, gimana caranya bangkit saat keadaan lagi jatuh, terpuruk, dan mikir nggak bisa lagi bangkit? Jawab di YouTube ya, Nda. Aku subscriber loh. Terima kasih Kak Riko. Oke, Nda. Gimana caranya bangkit pas keadaan lagi jatuh dan nggak bisa bangkit lagi, ngerasanya nggak bisa bangkit lagi? Ya, memang ketika kita jatuh, pikiran untuk bangkit itu susah banget ya, susah banget, tapi bukan berarti nggak bisa. Bagaimana caranya menanamkan pikiran baik itu supaya kita bisa bangkit lagi? Dengan cara melihat lagi ke belakang dari misalnya 17 tahun hidup kamu, apa isinya selalu kegagalan? Melihat lagi ke belakang, bagaimana dulu kamu mencoba belajar berjalan dan kemudian terjatuh, berjalan lagi, terjatuh lagi, berjalan lagi, terjatuh lagi. Apa sekarang kamu tidak berhasil berlari? Ya, jadi nggak ada satupun masalah di hidup kita, nggak ada satupun keterpurukan di hidup kita untuk mengantarkan kita ke keterpurukan yang lebih dalam, itu nggak ada. Sesungguhnya ketika kamu sedang merasa sangat terpuruk dan tidak bisa bangkit, itu adalah momen ketika kamu akan segera naik kelas. Ya, jadi tanamkan ke diri sendiri, kamu bisa. Kanda Riko sangat bisa untuk bangun, sangat bisa untuk pergi dari keterpurukan. Ingat, usianya masih muda, masih banyak sekali pemahaman, masih banyak kebaikan-kebaikan yang kamu perlu sebarkan kelak setelah kamu melewati ini. Ya, alright. Pertanyaan kedua, gimana caranya sih sukses di usia muda dan tidak terganggu oleh yang namanya cinta? Karena menurut saya cinta pada usia ini adalah penghalang. Itu dari Feni. Gimana caranya sukses di usia muda? Sukses di usia muda gampang caranya dengan belajar dan berlatih dari muda tentunya. Kalau kamu tidak mau terhalang sama cinta, ya nggak usah memikirkan soal itu. Tentukan prioritas gitu. Kalau dari Feni sendiri kan merasa bahwa cinta itu halangan. Sebenarnya menurut saya bukan halangan. Buat beberapa orang cinta itu bisa menjadi sebuah bahan bakar. Gitu. Buat sebagian teman-teman itu bisa menjadi bahan bakar, tapi persepsi manusia berbeda. Jika kamu merasa kamu ingin sukses di usia muda dan cinta adalah halangan, gak apa-apa. Fokus aja dengan apa yang sedang kamu kerjakan, fokus dengan apa yang ingin kamu lakukan. Ya. Dan satu lagi, sukses di usia muda kamu harus tentukan sukses seperti apa. Sukses menjadi sebuah pribadi atau sukses di dalam usaha. Fokus di dua itu. Kalau misalnya sukses di dalam pribadi, agak susah ya mengenyampingkan cinta ya, karena sometimes cinta-cinta itulah yang membuat kita bergerak,
dan membuat kita belajar banyak. Tapi kalau untuk usaha, pasang kacamata kuda, lihatnya cuma ke usaha dan keluarga. Itu aja, tentukan prioritas. Alright, makasih Feni. Kemudian ada dari pembuat pembuat rumah kedua yang gak akan saya sebutin namanya ya. Bagaimana caranya agar membuat mindset kita itu lebih berfokus pada kehidupan keluarga, agama, dan cita-cita? Karena kebanyakan karena kebanyakan sekarang remaja itu mindsetnya tidak jauh dari kisah cinta. Itu kita sudah bahas tadi ya. Ini dari Muksin. Itu sudah kita bahas tadi. Bagaimana caranya mindset kita lebih berfokus pada kehidupan keluarga? Nggak ada caranya. Masing-masing manusia punya cara sendiri-sendiri. Masing-masing manusia punya tips and trick yang nyaman buat diri dia. Jadi balik lagi, menentukan prioritas. Berfokus pada kehidupan keluarga, agama, dan cita-cita. Tentukan aja prioritas. Jadi kalau misalnya udah ada krilip-krilip suka-sukaan, udah ada krilip pacaran-pacaran, itu langsung dihindarkan aja. Kalau memang fokusnya kalau memang fokusnya pada kehidupan keluarga, agama, dan cita-cita, tentukan prioritasnya, arahkan ke arah sana. Nggak ada caranya cuma kamu yang bisa menentukan, karena tiap manusia punya caranya sendiri-sendiri ya. Nah, ini yang aku maksud dengan si pembuat rumah kedua. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri setelah gagal, baik dalam hubungan atau pekerjaan? Oke, ini berlaku bukan cuma buat anak remaja ya, bukan buat anak remaja atau dewasa awal. Ini berlaku buat kita semua. Menumbuhkan rasa percaya diri setelah gagal dalam hubungan percintaan. Menumbuhkan rasa percaya diri setelah gagal dalam hubungan percintaan itu sudah pernah saya bahas di YouTube di sini juga, yang namanya memantaskan diri. Ya, setelah kita gagal dalam percintaan, biasanya kita punya yang namanya trauma atau kapok. Nah, balik lagi, kapok itu akan muncul karena kita merasa bahwa kita nggak worth it. Kita merasa bahwa kita ini nggak pantas dicintai. Kita ini punya ketakutan, kita akan digituin lagi. Kalau untuk dalam hubungan, pahami aja bahwa segala sesuatu proses di dalam dunia manusia, baik itu hubungan, pertemanan, itu untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Sadari bahwa nggak ada satupun proses Tuhan yang mengantarkan kita ke dalam keburukan. Gitu. Misalnya jatuh dalam percintaan, ngerasa depresi dan segala macam, nggak apa-apa, terima aja dan tidak usah lagi mencari pasangan, nggak usah, karena sejatinya pasangan yang dicari biasanya itu akan mengantarkan kita ke dalam kekecewaan. Terima aja, kembalikan ke dalam diri sendiri. Oke, saya terima prosesnya Tuhan, saya terima segala sesuatunya, saya minta maaf jika di dalam proses itu saya melakukan kesalahan, dan percaya deh, semesta akan antarkan orang berikutnya, entah yang menjadi titik akhir hubungan atau bisa jadi menjadi pelajaran baru di hidup kamu. Intinya penerimaan diri. Nah, kalau misalnya dalam pekerjaan, bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri? Ini pandemik ini sangat rentan sama hal pekerjaan ya, karena banyaknya orang di PHK dan segala macam. Tapi kalau masalah pekerjaan, kuncinya cuma satu, jangan pernah menuhankan pekerjaan dah. Jangan. Sebelum pandemik, saya adalah seorang pelaku wisata. Kemudian setelah semua orang tahu bahwa pandemik ini membuat segala sesuatu berantakan, dari IO sampai wisata kan. Tapi kembali lagi, mindset kan di sini jangan pernah menuhankan pekerjaan. Karena apa? Rezeki dan gaji itu jelas berbeda. Gaji cuma bisa dikasih sama kantor, rezeki semesta yang kasih. Gitu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Fokus di sana. Oke, sekarang pekerjaan saya sudah gagal. Stop menuhankan pekerjaan. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk kelangsungan keluarga, untuk kelangsungan hidup, lakukan. Ya, Tuhan tidak pernah bilang bahwa kita akan menjadi kaya raya, ndak. Tuhan bilang, saya akan cukupkan kamu. Fokus di sana. Dia tidak akan biarkan kita kelaparan selama kita bergerak. Alright?
Baik, kemudian ada Rika. Saya mau tanya bagaimana cara memilih antara dua pilihan yang menurut saya dua-duanya sama baik, tapi saya harus memilih sedangkan mereka baik. Saya dibingungkan oleh ini, jadi biar saya pilih salah satu dari keduanya dan mengikhlaskan salah satu dari keduanya. Bagaimana caranya? Itu nggak ada caranya. Pilih yang paling nyaman, pilih yang membuat kamu merasa bahwa kamu dicintai. Kadang-kadang memilih orang yang kita cintai itu lebih tertutup sama yang namanya ego. Di dalam dua pilihan, pilih yang paling mencintai kamu. Karena cinta bisa dibangun seiringnya waktu. Ya, orang yang mencintai kamu itu akan membuat hubungan lebih tahan lama. Alright. Kemudian dari Hikmot, gimana ngeyakinin diri kita sendiri atas pilihan usaha yang sedang kita jalani? Kadang ragu dan tiba-tiba saya jadi bingung, akan jalan baik nggak ya? Alright, ini sama kayak fenomena anak kecil belajar naik sepeda. Ada anak kecil yang belajar dengan sangat cepat, ada juga yang belajar sangat lambat. Kenapa? Padahal sepedanya sama. Kuncinya cuma satu, yang satu sibuk dengan ketakutan akan jatuh, yang satunya sibuk dengan keinginan sampai di tujuan. Gitu. Jadi ketika kamu mau punya usaha, ketika kamu melakukan sesuatu pasti ada keraguan, pasti nggak mungkin enggak, namanya manusia. Tapi satu yang harus kamu ingat ya, Tuhan ada dan Tuhan memberi rezeki untuk setiap manusia-manusia yang bergerak. Jangan disamakan rezeki dan gaji, jangan. Rezeki itu bentuknya macam-macam, tapi percaya deh, segala sesuatu yang kamu lakukan kalau tujuannya untuk kebaikan, kalau itu tidak merugikan orang lain, tidak mencuri hak orang lain, tidak menenggelamkan orang lain, pasti Tuhan buka jalan. Singkirin keraguannya, singkirin. Itu nggak penting. Keraguan itu ada cuma membuat kamu mundur dan cuma ada di sini. Ya, oke, itu untuk Hikmot. Kemudian selanjutnya, ini mayoritas pertanyaan terakhir nih tentang keluarga. Aku rangkum ya pertanyaannya ya. Dari Muhammad Ainur, gimana caranya membangun kepercayaan dalam diri yang dihancurkan oleh orang tua yang setiap hari mendapat pelampiasan amarah di saat ada masalah, cacian dan makian yang tidak mengenakan? Itu Muhammad Ainur. Yang kedua, gimana caranya menghilangkan negatif thinking terhadap orang lain karena terlalu banyak masa lalu yang suram? Itu dari Sita. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tetap menghormati orang tua yang kejam? Itu dari Putri. Kemudian gimana caranya buat bangkit, lebih percaya sama diri sendiri karena seringkali justru orang tua sendiri yang patahin semangat aku? Itu dari Fadila. Kemudian ini yang terakhir dari Lika. Aku punya orang tua yang setiap hari bertengkar masalah keuangan dan ekonomi. Ayah saya lebih mementingkan diri sendiri, ibu saya memilih kebahagiaan dengan cara mencari pria lain. Akhirnya aku dan adik-adikku hidup gak tenang, kurang kasih sayang, dan kebetulan aku anak pertama. Aku bingung aku harus gimana, Kak. Aku stres banget karena ini udah berjalan kayak gini dari aku kelas 1 SD sampai sekarang lulus SMA. Ini dari Lika. Lika yang kemarin aku DM ya. Alright, ini tentang orang tua. Kalau tentang orang tua, kita anak nggak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Jelas kita nggak bisa. Sebenarnya itu hak mutlak dan kewajiban para orang tua untuk menjadi versi terbaik buat anak-anaknya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa memilih apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Gitu. Bagaimana caranya menghadapi orang tua yang kejam? Kejamnya seperti apa dulu? Kejam memukulkah atau kejam berbicarakah? Kalau kejam memukul, ya sebenarnya setiap anak itu nggak harus dipukul kok. Saya paham itu tidak harus dipukul. Tapi buat menguatkan kamu ya, caranya gimana? Caranya menghindari kesalahan. Biasanya pemukulan, terus kata-kata kasar itu kan terjadi ketika kita melakukan kesalahan sebagai anak. Terus bagaimana caranya meningkatkan percaya diri ketika orang tua itu selalu mematahkan? Saya pernah ada di sana puluhan tahun. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang memang hadir, dia bicaranya dengan santai sayang, kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat. Ada juga orang tua yang akan menguatkan kamu dengan cara seperti itu, dipatahin. Biar ketika kamu jatuh, ketika kamu tidak sukses dengan pilihanmu, kamu nggak cengeng.
gitu. Jadi jangan serta-merta dibilang alah kamu mah nggak bisa, terus kamu marah, kamu ngambek. Jangan, itu nggak akan membangun kamu. Ketika kamu dibilang kamu nggak bisa, kamu kan nggak gini, kamu nggak gitu, bangun, angkat kepala, dan buktiin. Buktiin sama, ini bukan cuma tentang orang tua, buktiin sama semua orang yang pernah meremehkan kamu. Lihat saya berdiri dan saya ternyata bisa. Lakukan itu buat diri kamu sendiri, gitu ya. Terus aku tuh selalu mendapat pelampiasan amarah di saat ada masalah, cacian dan makian yang tidak mengenakan. Ini mungkin tipikal orang tua yang sulit mendengar masalah anak-anaknya. Sebenarnya ketika mereka marah, bukan berarti mereka marah sama kamu. Mereka marah karena mereka tidak berfungsi dengan baik sebagai orang tua. Gitu. Contohnya, ada anak jatuh, bukannya disayang-sayang malah dimarahin. Dia nggak marah sama anak itu, dia marah sama diri dia. Saya ini orang tua macam apa sampai anak jatuh saya nggak tahu. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan rasa yang seperti itu, pilih lagi cara berbicaranya. Jangan memperlihatkan bahwa kamu di dalam masalah yang membuat kamu depresi, membuat kamu sedih. Jangan. Bicara dengan cara orang dewasa, duduk baik-baik. Ibu, bapak, saya punya masalah seperti ini, menurut ibu seperti apa? Gitu. Karena kadang ketika anak curhat dengan menangis, kita nih orang tua jadi merasa, aduh anak gue sampai kayak gini, gue gak bisa ngelakuin apa-apa loh. Dan yang keluar bukannya kami menangis, malah kami marah. Itu kelemahan kami sebagai orang tua. Gimana caranya negative thinking hilang terhadap orang lain karena terlalu banyak masa lalu yang suram? Masa lalu, oke. Masa lalu yang suram ya. Kalau masa lalu yang suram, mayoritas dinamakan masa lalu karena suram. Bagaimana cara menghilangkan negative thinking itu balik lagi ke kamu. Negative thinking itu kamu ciptakan, kamu biasakan. Itu tidak bersumber dari masa lalu yang suram. Karena sejatinya semua masa lalu mayoritas suram. Ya, kalau dia bagus dibilangnya kenangan. Tapi kalau dibilangnya masa lalu pasti itu ujung-ujungnya suram. Gitu ya. Jadi balik lagi, negative thinking itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Itu proses kamu hari ini. Bentuk di kepala kamu pikiran-pikiran baik. Karena pikiran baik akan menghasilkan langkah dan pribadi yang baik. Alright. Kemudian oh ya, orang tua bertengkar karena masalah ekonomi. Ayah saya lebih mementingkan diri sendiri, ibu saya memilih kebahagiaan dengan cara mencari pria lain. Dan saya anak sulung dan aduh kamu, Dedek. Balik lagi, kita nggak bisa pilih orang tua kita. Kita tidak pernah tahu perahu yang mereka jalankan seperti apa. Gitu. Seharusnya orang tua bisa lebih bijak menyikapi hidup mereka sendiri sebelum membawa masalah itu ke dalam anak-anaknya. Tapi untuk menyikapi hal yang seperti ini, fokus aja sama diri kamu sendiri. Kamu bingung dengar permasalahan ekonomi dan segala macam, nggak apa-apa. Sekarang kamu sudah lulus SMA, cari kerja. Kalau kamu mau kuliah, cari kerja, kemudian baru mendaftar kuliah. Tentang masalah ibu saya meninggalkan saya demi pria lain dan segala macam, itu bukan urusan kita. Ya. Itu hal yang sudah harus terjadi dan bukan urusan kita. Itu urusan orang tua kita, ibu bapak kita. Perihal mereka selalu berantem perihal masalah ekonomi. Apapun yang mereka berantemin, buktinya kamu lulus SMA sekarang. Sometimes orang-orang itu membuang sampah alias mengeluarkan emosinya dengan cara marah. Tapi yang harus kamu lihat adalah kedua orang tua kamu di kondisi seberat apapun mereka tetap berjalan dan tetap ada kamu disekolahkan sampai tinggi. Alright, gitu ya. Jadi intinya adik-adik di karma baik, adik-adik di rumah kedua, fokus dulu sekarang sama diri kamu. Fokus dulu sekarang sama hal-hal yang mau kamu capai. Masalah pacar kah, masalah keluarga kah, masalah insecure kah. Itu hal-hal yang memang harus hadir untuk membuat kamu menjadi lebih hebat lagi. Ya, usia kamu masih sangat panjang. Usahakan memahami diri kamu pas muda supaya kamu bisa menebarkan kebaikan di kehidupan berikutnya alias di masa-masa mendatang. Alright, terima kasih sudah duduk manis.